Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil adil. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, maka sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, jelas-jelas Allah memperingati hambanya, jangankan kita berbuat mendekati yang namanya zina saja Allah larang, apalagi berbuat melakukannya. Kalau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti jika Anda melanggar akan larangan Allah, maka Allah akan membalas suatu perbuatan yang kita lakukan. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini, menyimak dari firman Allah surat Al-Isra tersebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabil, maka ada 23 balasan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sang penjinah atau orang yang melakukan berbuat zina. Baik itu balasannya yang Allah berikan di dunia maupun balasannya yang Allah juga berikan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Untuk daripada itu, sebelum Al-Fakhir Buya Helmi menyebutkan 23 balasan ancaman Allah akibat kita berbuat zina, mari yang sudah melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Wahai hamba-hambaku, apabila engkau melakukan suatu perbuatan fahisah atau engkau melakukan suatu kezaliman pada dirimu, fastaghfaru li dzunubihim, maka minta ampunlah kepadaku. Yuk mari kita bersegera sebelum ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat pencabut nyawa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun berada. Adapun 23 balasan ancaman yang Allah berikan bagi seorang yang melakukan suatu perzinahan, baik itu
melakukan suatu perzinahan suka sama suka, atau melakukan suatu perzinahan mengharap penghasilan dari perbuatan zina tersebut, maka ingat ancaman Allah yang 23 ini. Yang pertama ancaman Allah, bahwa perbuatan zina, perbuatan maksiat yang melemahkan, mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang melakukan zina, perbuatan tersebut melemahkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan apa yang aku berikan kenikmatan, maka aku tambah kenikmatan itu. Tapi jika kamu kufur, ingat, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Waspadalah itu, wahai sahabat-sahabat Buya Helmi, dimanapun berada. Yang kedua, kemaksiatan berzina yang menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Allah udah nggak peduli kepada kita. Jika kita melakukan suatu perbuatan zina sekali, 2 kali, 3 kali, terus-terusan, Allah tidak peduli dengan nasib kita. Masa bodoh. Kalau Allah sudah berpaling kepada kita, maka kepada siapa lagi kita mengharap? Ingat, kita ciptaan Allah. Sang pencipta sudah berpaling kepada kita, sudah tidak mau lagi tentang kehidupan, tentang masa depan kehidupan kita, sudah tidak mau lagi melihat pandangan kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun rahman dan rahimnya Allah kepadanya. Tidak ada sedikit pun rasa bantuan yang Allah berikan kepadanya bagi orang yang melakukan perzinahan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan kepada kita dimanapun berada. Adapun yang ketiga, ya, orang yang melakukan suatu perzinahan, kemaksiatan yang mengeluarkan hamba dari wilayah ihsan. Ma'uzubillah min dzalik. Adapun yang keempat, orang yang melakukan suatu perbuatan zina, dia akan menyebabkan bercampurnya nasab keturunan. Kita tidak tahu orang yang melakukan suatu perbuatan zina, apakah sekali 2 kali, tiba-tiba seorang wanita yang dia zinai itu mengandung, sehingga nasab keturunannya itu tidak diketahui. Kalau sudah tidak diketahui, maka perzinahan dari keturunan itu dari sang anak tidak mempunyai sang wali apabila dia seorang anak wanita. Na'udzubillah, terputus nasab dan tidak ada nasab keturunan. Bahaya. Maka aja sadari. Apalagi orang yang mengharap penghasilan dari berbuat zina. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Adapun yang kelima, menyebabkan kehancuran rumah tangga. Orang yang melakukan perbuatan zina pasti rumah tangganya akan hancur, pasti itu. Karena ini sudah hadis Rasulullah SAW. Pasti itu. Kemudian yang ketujuh, orang yang melakukan suatu perbuatan zina membawa kerusakan dunia dan agama si pelaku zina. Dia merusak kehidupan tata hukum. Dia merusak agama dia. Rasulullah SAW beliau bersabda, man zana aw syaribal khamra nazalal iman kama yahrisul ghaniyyu saudara Rasul. Barang siapa yang berzina atau minum minuman keras, maka terputuslah, terlepaslah imannya seperti terlepas baju dari tubuhnya. Orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat zina berarti kehidupannya itu telanjang. Sahabat Buya Helmi,
pencinta amalan dimanapun berada. Adapun yang ke-8, banyak kehormatan yang terinjak-injak dan terjadinya kezaliman, terutama kaum wanita. Wanita sudah tidak punya harganya lagi. Dia dinilai 1 juta, 2 juta. Tidak mempunyai harganya lagi di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Dihargai dengan harga rupiah atau dolar atau uang mata uang yang lainnya. Nggak usah ada rasa malu lagi orang yang berbuat zina. Sahabat Buya Helmi, adapun yang ke-9, menyebabkan kefakiran dan rizki tidak akan barokah. Orang yang berbuat zina, apalagi berbuat zinanya itu untuk mendapat penghasilan dari perbuatannya itu, mohon maaf, menjual diri, menjual kehormatan, berulang-ulang kali. Sekalipun dia dapat uang, sekalipun dia dapat rejeki, maka rejekinya Allah tidak akan berikan keberkahan. Dapat rezeki banyak, misalnya 3 kali panggilan, 4 kali panggilan, 1 kali panggilan, dapat 1 juta, 2 juta, sampai 20 juta, lenyap begitu saja seketika. Ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Sebab, coba sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, nggak ada orang yang berzina kaya. Adapun dia bisa bangun rumah dari hasil perbuatan zina, Allah hancurkan rumah itu. Karena rumahnya tidak berkah. Dia punya barang, dia beli barang, beli emas, habis Allah ambil seketika dengan secepat mungkin. Tidak ada keberkahan bagi orang yang mencari rizki dari perbuatan zina. Sadarlah itu, sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Adapun yang ke-10, ya, memendekkan umurnya. Orang yang melakukan suatu perbuatan zina, Allah pendekkan umurnya. Na'udzubillah min zalik, apalagi kalau dia pada saat syakaratul maut, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia mau bertaubat setelah sudah tidak laku. Itu luar biasa. Itu namanya penghinaan. Selagi kita muda melihat konten ini, yuk sadar, resapi, tidak ada hasil yang baik dari perbuatan zina. Karena pahisa, wala taqrabuz zina, innahu pahisatan. Perbuatan keji, kata Allah. Sahabat Buya Helmi, adapun yang ke-11, menghitamkan wajahnya. Menghitamkan wajahnya, menghitamkan auranya. Walaupun dia cantik, bermake up dengan dandanan yang menor, lama-kelamaan orang tidak nafsu dengan kecantikannya. Karena apa? Karena Allah berikan nurnya, nur hitam, tidak ada cahaya sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Adapun yang ke-12, ancaman dan balasan Allah bagi sang penjina, yaitu mencerai beraikan hati dan membuat hati menjadi sakit. Hati sakit kadang-kadang, ya. Allah tidak kasih rezeki dari penghasilan itu, akhirnya galau, risau, berbuat nekat, minum minuman keras, narkoba, dan macam-macam sebagainya. Hati menjadi sakit, pikiran galau, pikiran ngeras, hati jadi galau. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, adapun yang ke-13, mendatangkan kegelisahan dan kesedihan dan ketakutan hati. Karena hatinya itu udah ada penyakit. Hatinya fi qulubihim maradh. Di hatinya itu ada penyakit. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang ke-14, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan Allah
terhadap orang penjina, yaitu menghilangkan kebaikan dan amal taat. Menghilangkan, kita sudah baik terhadap orang sebelum kita melakukan suatu perzinahan. Kita sudah bersedekah. Itu lama-lama kebaikan kita itu akan berkurang karena perbuatan zina. Karena apa? Orang yang melakukan suatu perbuatan zina, maka dosanya 40 tahun kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Berapa kali kira-kira kalau seandainya di antara kita ada yang melakukan suatu perbuatan zina? Sekali? 2 kali? Kalau misal sampai 2 kali berarti 80 tahun. Umur kita mungkin belum tentu sampai 80 tahun. Mari tubu ilallah taubatan nasuha. Yuk mari bertaubat kepada Allah. Jangan mencari nafkah dari perbuatan zina. Jangan mencari nafkah dari hasil perzinahan. Dan jangan bercinta gara-gara cinta kemudian kita melakukan suatu perzinahan. Seandainya kita sudah melakukan, taubat. 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 Itulah solusi yang terbaik. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Yang ke-15, menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Karena Allah nggak udah peduli, dicabut nikmatnya. Nikmat apa? Terutama nikmat kesehatan. Kalau sudah nikmat kesehatan itu Allah cabut, maka datanglah penyakit akibat berbuat zina. Seperti AIDS. Kemudian spilis. Dan macam-macam. Bernanah dan macam-macam. Dan itu belum ada obatnya. Karena kenikmatan kesehatan itu sudah Allah cabut. Datanglah azab. Uang hasil perzinahan yang kita peroleh nggak cukup untuk membiayai kesehatan kita. Ludes. Harta kekayaannya dari hasil berbuat zina habis. Ludes, stres. Akhirnya mati. Mati dengan membawa dosa berbuat zina. Nauzubillah. Sadarlah sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Yang ke-16, memalingkan hati dari rasa syukur. Kita udah gak bersyukur lagi, bawaannya kurang. Yang ke-17, menjadikan pelaku orang yang berbuat zina berada dalam tawanan setan dan penjara syahwat. Orang yang melakukan berbuat zina, maka dia menjadi budak-budak setan dan nafsu-nafsu syahwat. Dipenjara oleh syahwat. Allah berikan suatu karena nggak berkah, Allah ambil rezekinya. Kok uang yang hasil jeripaya saya kemarin semalam kok nggak ada ya, gimana ya, ini ada saja kebutuhan yang mendadak. Akhirnya dia melakukan terus tiap hari, tiap malam. Diperbudak oleh syahwat, diperbudak menjadi tawanan syaitan, dan dipenjara oleh syahwat itu sendiri. Short time, long time, dengan uang yang banyak. Luar biasa sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. Yang ke-17, yaitu menjatuhkan derajat dan kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas tidak ada harganya, sudah tidak ada rasa malu dari orang-orang yang berbuat zina. Sudah tidak ada rasa malu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Hai hamba-hambaku, nikmat mana saja yang engkau akan dustai. Kita sudah diberikan suatu kenikmatan dengan wajah cantik, tubuh yang luar biasa, yang sangat aduhai, tapi kita tidak syukuri.
kita malah melakukan suatu perbuatan yang dilanggar oleh Allah, yaitu perbuatan fahisha, yaitu berzina. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Adapun yang ke-20, ya, memutuskan hubungan hamba dengan Robnya. Jelas, orang yang melakukan suatu perbuatan zina, terputus komunikasi dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada Allah, maka syaitan akan mendekatinya. Seperti lagu seorang penyanyi yang bernama Bimbo, Tuhan aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kalau kita jauh daripada Allah, jauh daripada Tuhan, maka Tuhan pun akan jauh daripada kita. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Yang ke-21, mendekatkan kepada setan-setan dan terlaknat. Teman-temannya bukan orang soleh, teman-temannya bukan orang ahli ibadah, teman-temannya pemabuk, setan, jin, iblis yang sudah akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi pengikutnya. Ya. Kemudian yang ke-22, menjerumuskan kepada seburuk-buruk maksiat. Sebagaimana firman Allah, fahisyatan, perbuatan keji. Ya. Maksiat zina adalah suatu perbuatan yang dahsyat, sangat keji menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, maksiat menyebabkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ya. Karena apa? Malaikat-malaikat rahmat akan menjauh darinya, sehingga hidupnya digelumuti dengan rasa was-was kebinasaan. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, ingat firman Allah. Yuk mari sama-sama kita introspeksi diri. Awas, bahaya orang yang berzina itu adalah suatu ancaman balasan, 23 ancaman dan balasan yang Allah berikan di dunia, belum di akhirat. Jangan senang-senang kita melakukan suatu maksiat yang bernama zina, karena perbuatan itu luar biasa dahsyatnya, dosanya besar. Malah hukum Islam memberikan suatu hukuman, dihukum cambuk 100 kali. Jina mukson dan jina ghairu mukson. Jina mukson adalah seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, kemudian dia melakukan suatu perzinahan, maka hukuman balasan di dunia adalah hukuman cambuk sampai mati. Sedangkan ghairu mukson, seorang jina yang belum menikah, maka hukuman balasannya itu cambuk 80 kali. Itu hukum Islam. Untuk daripada itu, nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal ma isma syi'ta fa innaka mayyitu." Silakan kamu hidup sepuas-puasmu, sebebas-bebas kamu, seenak-enak kamu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Jangan melakukan suatu kemaksiatan. Yuk mari kita bertaubat sebagaimana firman Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, sebagaimana juga firman Allah dalam surat yang lain, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu kembali ke jalan Rabbmu, yang Rabbmu akan menyediakan kesenangan, yaitu surga yang luasnya antara langit dan bumi. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga YouTube channel Buya Helmi berkembang dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.